Dek, baik. Dek. Bantu bapak sorong perahu nih. Mumpung nih bapak ini segar, sehat. Bapak pingin ngajari kadek Dipte cara menanam rumput laut. Ini tuh ibarat petak surga yang jatuh ke bumi. Tempat ini indah banget beli. Cocok banget nih buat villa. Kayak di sana tuh. Tolong tanyain ya info soal tanah ini. Bisa saya sewa atau saya beli? Uso maneh, man. Padahal menurut kalender sasi-sasi iki kudune wis musim udan lho. Kahanan masa saiki ke wis kuwalak-kuwalik man, ora kaya mbiyen. Nek koyo ngene mendingan aku balik kampung ae ning Jawa, Pak. Ora sak gampang kuwe arep bali Jawa. Urip 6 tahun ning kene gak enek perubahane belas. Anak loro, ate digawa ning puskesmas iki ado. Ate golek apa-apa ning kene iki susah. Ate golek banyu resik, Pak. Ning kene iki susah, Pak. Tanahnya luwungan mau sewa pak, iragemaan pis miliaran pak. Pisnya dari anggun usaha anenan bapak nanam rumput laut kene. Mantu yuh negen pak. Pak Wayan. Pak naik, Pak. Pak Wayan, oh ben liwat Pak Wayan, Pak. Masa kadang rumah lewat itu. Sudah lama Ragene jadi petani rumput laut ini. Sebelum Tongos ini rame wis tawon Caklejani. Zaman subuh berubah Pak Made. Dan Pak Made tetap egois. Tetap jadi petani rumput laut. Terima risiko nih. Ini akar liu. Si rumput bola balik tiap hari Pak Made. Bubar. Orang usah percaya omongannya dikuntai. Percaya kalau Pak Gopa, pada kalau menyentuhkan Tuhan. Dosa gede. Kalau memang saya pendapat petani anggap salah, apa itu murni saya kesalahan? Bukankah kerusakan alam ini dorang Allah DP penyebab? Dave, I found the location. I've sent you a picture. You like it? It's a good price, bro. Shoot 2 take 1. Speed. Action. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Bun, Bapak, Ustadz, dan seluruh warga SP3 dan juga teman-teman dari Jakarta yang sudah bergabung dalam produksi film Harmoni yang sangat sederhana ini. Tetapi dengan semangat yang sangat besar, kita ingin memberikan kontribusi yang baik untuk sinema Indonesia, dan semoga film yang kami kerjakan ini bisa diterima oleh penonton baik di nasional maupun internasional. Amin. Semoga diparingi lancar Pak nggih. Amin. Sehat-sehat sedaya. Amin. Nggih. Semoga berkah. Amin. Nama saya Bunaeri. Saya di film Harmoni Gorontalo berperan sebagai Tuarno. Saya berasal dari Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Saya pemberangkatan transmigrasi tahun 2016 akhir. Saya Fatra Hala, biasa dipanggil Atai, dan di film Harmoni saya berperan sebagai Panggoba, orang yang memiliki kemampuan membaca bintang, dan itu menjadi rujukan para petani yang ada di Gorontalo untuk bercocok tanam. Siang hari ini kita mau sembahyang dulu di pura
karena besok kita sudah mulai syuting, jadi biar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama syuting. Semoga alam merestui, cuacanya cerah, dan lancar semuanya. Semangat. Sebelum kita syuting hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga syuting kita hari ini diberi kelancaran, bisa menyelesaikan semua scene. Nama saya Rani Someng. Di film ini, Harmoni, saya sebagai Pak Made. Jadi, saya tinggal di Bali. Namaku Fadli Hamami. Di film Harmoni ini berperan sebagai Dipta, yang mana dia itu orang Bali, dan kebetulan aku sendiri sebenarnya bukan asli orang Bali, aslinya dari Tangerang Selatan, tepatnya di BSD. Kebetulan sudah stay 2 tahun di Bali. Film Harmoni ini berangkat dari kegelisahan saya sebagai seorang anak petani. Setiap kali saya pulang ke rumah gitu kan, saya selalu dicurhatin bapak tentang kondisi pertanian saat ini. Ya kan, terlebih musim yang sekarang ini susah ditebak, yang harusnya musim penghujan justru malah panas. Nah, hal-hal seperti itu kemudian berdampak terhadap hasil pertanian gitu kan. Nah, kemudian saya bertemu dengan Mbak Katrina, produser film Harmoni, dan kemudian karena beliau juga sudah belasan tahun bergerak di bidang isu lingkungan gitu kan, ingin membuat film, dan dari situlah kemudian terjadi kolaborasi lah antara kami, Rekam Film, dan Teras Mitra untuk kemudian memproduksi film ini. Bagaimana cerita perubahan iklim, kemudian apa yang dikerjakan oleh komunitas, pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di dalam komunitas ini tersampaikan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Ini adalah menggunakan film narasi. Disinilah kemudian kami bermimpi agar dengan menggunakan media narasi ini, cerita dapat disampaikan dan dapat sampai di telinga-telinga para penentu kebijakan. Berangkat dari situlah kemudian saya merasa ada kedekatan emosional untuk menulis skenario film ini, karena keluarga saya latar belakangnya adalah keluarga petani penggarap di daerah Purbalingga. Ide cerita film ini sebenarnya lebih menceritakan tentang hubungan manusia dengan alam, bagaimana para petani ini mengalami tantangan yang cukup besar terkait dengan cuaca, perubahan iklim, yang mana itu mempengaruhi hasil daripada hasil tani itu sendiri. Sebetulnya film ini dari awal memang ingin menyoroti bagaimana kondisi Bali saat ini ya, selain Gorontalo. Kalau di Bali itu kan kondisinya sangat memprihatinkan gitu kan. Karena dengan overtourism itu kemudian banyak terjadi gratifikasi gitu, dalam arti lahan-lahan yang seharusnya menjadi lahan produktif untuk pertanian, untuk lahan budidaya rumput laut, itu semuanya sekarang sudah beralih fungsi menjadi bar, kafe, hotel, homestay, dan itu sangat miris lah. Karena yang terjadi sekarang ini di Bali kan kebanyakan justru warga asli, penduduk aslinya itu tersingkirkan. Kayak di Canggu aja tuh, yang dulunya sawah sekarang udah jadi bar, kafe sepanjang jalan kan. Dan itu sekarang udah macet banget di sana kan, udah gila-gilaan kan. Overtourismenya itu sangat tinggi, Mas. Jadi kalau kita lihat dari tingkat huni hotel saja itu bisa 80%, ya. Pada high season itu bisa 90%. Dampak pariwisata dengan kondisi Bali saat ini, kalau boleh dikatakan itu penduduk di sini ini banyak tergiur untuk menjual tanah mereka. Jadi ya jangan kaget kalau di Bali sekarang ini boleh dikatakan ya Australia Indonesia gitu. Nah, kebetulan lokasi kita yang petani rumput laut itu tinggal satu-satunya di Nusa Lembongan. Dan tanah yang kita pakai untuk jemur rumput laut itu sebenarnya sudah dibeli, tapi beruntungnya kita itu memang tanahnya belum dibangun apa-apa. Jadi itu masih kita bisa pakai untuk syuting saat itu.
Mungkin kalau syutingnya agak dimundurin beberapa bulan, ya kita nggak tahu tempat itu udah dibangun atau belum. Jadi alhamdulillah tempatnya masih bisa dipakai untuk syuting. Di film ini juga kita berdasarkan riset ya daripada buku Sangnya Hui Sang Hyang Dolar dan Para Pembaca Bintang terbitan Teras Mitra. Dan kami mengambil fakta-fakta apa saja yang terjadi di dunia pertanian berdasarkan buku itu. Buku ini sangat menginspirasi dan kami mencoba untuk mengumpulkan cerita-cerita pengetahuan lokal wisdom yang ada di dalam masyarakat yang memang punya hubungannya dengan isu-isu iklim yang terjadi saat ini. Justru karena kita meninggalkan pengetahuan lokal ini, menganggap bahwa pengetahuan lokal ini adalah tabu, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita anut saat ini, maka krisis iklim terjadi. Film ini kan sebetulnya multiplot ya, jadi ada Gorontalo dan Bali. Proses hunting sama rek itu cukup melelahkan karena kita harus membagi konsentrasi kita di dua tempat ini, dan Gorontalo dan Bali gitu. Dari awal saya berpikir bahwa ini adalah produksi dengan tim kecil gitu kan, jadi tim kita sangat kecil banget. Kita berangkat dari Jakarta tuh hanya 7 orang ya kan, tapi jauh sebelum itu proses membentuk tim dan proses kreatifnya itu sangat unik karena dari awal saya memang ingin melibatkan teman-teman lokal gitu kan, teman-teman yang ada di Gorontalo, begitu juga dengan yang di Bali. Jadi yang di Gorontalo ini saya melibatkan teman-teman mahasiswa. Ada satu teman, Abid namanya gitu kan, dia mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Nah akhirnya dia carilah timnya itu kan, sampai kebentuklah semua divisi itu. Dari situlah kemudian ketika saya pertama kali datang ke Gorontalo, tujuan saya pertama ya ketemu sama teman-teman ini gitu kan. Kita meeting lah, seperti apa sih kira-kira nih apa, karena kan saya buta banget tuh tempat itu kan, belum pernah ke sana. Akhirnya kita berangkat ke Saritani. Kenapa Saritani? Karena itu adalah salah satu tempat aktivitasnya teman-teman Teras Mitra sebetulnya gitu. Jadi teman-teman Teras Mitra itu mendampingi petani transmigran yang ada di sana. Dan tempat itu desa paling ujung Gorontalo. Lokasinya sangat jauh dan sampai sana malam dan susah banget memang jalannya gitu. Karena memang belum aspal, ya cukup menguras energi lah proses kita hunting di sana. Kita menelusuri beberapa lokasi untuk kita cari sebagai set kita shooting, dan alhamdulillah cukup unik lah, cukup asik lah prosesnya, karena kemudian kita juga nggak hanya melibatkan teman-teman dari Universitas Gorontalo, tapi kita juga melibatkan warga yang ada di situ, ibu-ibu juga kita libatkan untuk urusan konsumsi gitu kan, terus kemudian pemuda desa di situ Mas Vial dan teman-temannya juga kita libatkan untuk nyiapin base camp buat kita shooting, terus juga ngurusin banyak hal urusannya dengan lokasi. Jadi mereka kita juga berdayakan, kolaborasi, dan bapak-bapak di sana, ibu-ibunya juga banyak terlibat sebagai figuran gitu kan, dan mereka sangat tertarik lah untuk kemudian terlibat di proses film ini gitu. Ya, sekarang kita lagi di rumahnya Tuwarno, ini set rumah Tuwarno. Jadi habis ini kita reki di dalam. Yeah. Oke, kita baru selesai reki. Tadi kita reki semua lokasi. Lokasinya seru sih karena aksesnya kayak roller coaster. Tos dulu bareng-bareng. Harmoni. Kata-kata hari ini Pak Tuwarno hebat. Awal mula saya terlibat dalam film Harmoni ini
katanya tamu yang dari Jakarta datang ke lokasi. Nah akhirnya malam itu juga saya bertemu dengan Mas Yuda, khususnya dari tim pembuatan film. Nah kita ngobrol. Setelah ada sedikit uji coba baca naskah. Nah ternyata Mas Yuda, wah boleh Pak Bun. Pokoknya Pak Bun harus semangat, pokoknya banyak belajar. Nanti teman-teman yang di kota yang akan mendampingi untuk setiap latihan. Pokoknya saya percaya sama Pak Bun. Pak Bun ini bisa. Nah dari situ saya mulai berpikir untuk punya tekad. Ini kesempatan tidak ada dua kalinya. Kalau ini tidak saya terima, saya nanti bisa menyesal. Hampir semua yang terlibat di film ini, khususnya di Gorontalo ya, pemain-pemain Gorontalo itu adalah punya basic teater gitu kan. Nah sedangkan Pak Bun ini asli petani, pure petani, nggak pernah nonton film, nggak pernah juga membaca skenario. Tapi beliau tertarik banget sampai kemudian, terus nggak apa-apa Mas, nanti aku belani lah istilahnya gitu kan. Aku belani untuk bisa pergi ke kota latihan gitu, sama teman-teman gitu kan. Disitulah kemudian terjadilah proses reading itu. Nah, jadi reading itu tiap weekend, Sabtu Minggu gitu kan, Pak Bun datang ke kota, ya kan, nginep di kota, terus latihan sama teman-teman. Untungnya di sana ada Bang Zul yang beliau ini juga membantu aku dalam proses reading itu. Aku memantau melalui Zoom. Cuma reading awal aja sekali, itu kita offline, ketemuan tatap muka, lalu selebihnya kita pakai Zoom. Walaupun kita dibatasi oleh jarak itu tidak membuat kita itu patah semangat lah untuk latihan. Awalnya aku juga nggak expect bakal kepilih di proyek ini gitu. Karena ya memang dialog dalam film ini kan menggunakan bahasa Bali dan kebetulan aku belum bisa bahasa Bali pada waktu itu. Jadi ternyata kelok, kepilih ngobrol-ngobrol, prosesnya 1 bulan lebih untuk belajar dialek, belajar bahasa Bali, dan alhamdulillah. Menurut Dipta, tanahnya luwungan mau sewa Pak. Irage maan pis miliaran Pak. Pisnya dari anggon usaha anelan bapak jak meme sing perlu kebus-kebusan kene magae. Nah itu di Nusa Lembongan itu sudah boleh katakan 10% yang jadi petani itu sekarang. Nah itu saya tertarik banget tuh ya, konflik keluarganya dengan dia memegang teguh daripada pesan dari orang tuanya kalau ini jangan ditinggalkan gitu. Laut ini tidak akan bisa dirawat kalau orang-orang Nusa Lembongan ini meninggalkan petani rumput laut itu. Itu saya tertarik banget itu. Tidak, Dip. Bapak tidak akan sewakan tanah itu. Tantangannya sih sebenarnya juga yang pertama kurang referensi terkait dengan Panggoba. Tahu Panggoba iya, tapi apa saja yang dilakukan oleh Panggoba, bagaimana sebenarnya melihat bintang itu baru di skrip dan paham, oh ternyata ini yang dilakukan oleh Panggoba sebenarnya. Kalau dengar kata Panggoba dan untuk aktivitas pertanian, iya memang dengar, tapi detailnya ngapain itu tidak tahu. Ingat saya peposan, hama itu cukup mengkondalikan, tidak usah bunuh. Torang juga harus menghargai ini alam, madelo kitorang peluluhur ada bekeng kamari. Si Panggoba ini adalah orang yang selalu menjadi rujukan para petani untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam begitu. Dan sosok seperti itu juga ada di Jawa, yang mana kakek nenek saya di Jawa juga menerapkan ilmu itu, bahwa untuk sekedar menanam pohon pun harus melihat tanda-tanda alam. Kira-kira kalau ditanam pada musim seperti ini akan tumbuh atau akan mengalami gagal panen ataupun tidak. Jadi sebenarnya si Panggoba ini, ilmu Panggoba adalah ilmu warisan leluhur sebagai kearifan lokal yang sudah diterapkan oleh para petani secara turun-temurun dimanapun tempat. Hanya beda tempat, mungkin beda istilah. Kalau di Gorontalo namanya Panggoba, kalau di Jawa itu biasanya dinamakan orang yang ngerti pranata mangsa lah begitu, dukun pertanian.
Kita mau ngambil shot Parman sama Tuwarno. Dia melihat bintang bersama Saripa Panggoba. Dia ingin melihat bintang untuk mengetahui kapan musim tanam dan musim hujan. Gitu. Coba lihat ke langit. Itu ada 3 bintang. Yang mana, Bu? Itu Pak Warna Oh, iya, saya lihat. Soal pemain ya, sebetulnya kalau treatment itu saya juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat dialog itu senyaman mungkin gitu. Karena dialog yang tertulis di skenario itu kan bahasaku sebagai penulis. Nah, tapi selebihnya ketika proses reading itulah mereka mengembangkan sendiri gitu kan. Yang penting konteksnya ini, situasinya begini, nanti dikembangkan kira-kira gimana nih situasinya dari dialog itu gitu. Karena memang saya pengennya kan dari awal otentik gitu. Jadi karena ini kita ngomongin transmigran dari Jawa gitu kan, secara karakter-karakternya juga saya mencarinya yang memang itu tuh dia bisa bahasa Jawa gitu kan. Nah, kebetulan kayak Mas Idil itu yang jadi Parman itu dia asli orang Gorontalo tapi lama tinggal di Solo gitu kan. Makanya Jiriono itu kebetulan beliau itu dosen di UNG tapi aslinya dari Banyumas, dari Purbalingga. Tinggal saya olah aja tuh gimana gesturnya, gimana cara mendialogkannya, gimana interaksinya, begitu pun dengan pemain yang di Bali gitu kan. Ya, ini kita mau ngambil adegan dokar ya, lewat. Kalau di Jawa udah nggak ada kayak gini, ini cuma ada di Sulawesi, biar nampak otentik. Yuk! Wah, pengalaman seru udah pasti banyak ya. Karena sebelumnya aku belum pernah ke Nusa Lembongan dan ini langsung ke sana dan setnya menarik semua. Kita setnya itu di pinggir laut, di karang-karang, di ladang rumput laut. Dipta ini sama keluarganya nyemplung ke laut, panen segala macem. Dan di sana airnya tuh nggak bisa kita tebak. Kadang begitu take pertama, airnya masih selutut, pas sudah take keberapa tiba-tiba airnya sudah segini seleher gitu kan. Jadi dan panasnya di sana luar biasa. Panasnya luar biasa. Itu ada kenang-kenangan baju saya. Baju itu baru beli. Bajunya tuh warnanya hijau, warnanya pertama. Sekarang udah nggak hijau lagi, coklat. Itu pengalaman saya itu luar biasa itu. Jadi air laut itu hitungannya detik itu naik dan itu airnya tuh asin banget Mas gitu loh. Gimana saya sudah selesai syuting ini film Harmoni Pulau Lembongan. Saya merasakan exciting sekali karena krunya mantap-mantap. Familiar, sutradaranya baik, sutradaranya baik, dan juga teman-teman sesama talent juga baik sekali. Dan juga lingkungan di sini juga memang baru pertama kali saya ke sini ke Lembongan. Saya merasakan betul-betul luar biasa. Hai, saya Kade, saya Kiara berperan sebagai Kade. Jadi pesan dan kesan sama syuting Harmoni Bali ini seru, terus ada plus minusnya juga sih. Kan Kade ini adalah seorang anak dari petani rumput laut, jadi sama syuting emang panas-panasan. Pengalaman yang sangat menarik bagi saya waktu syuting, yang pertama itu adalah cuaca yang memang kurang sangat mendukung. Di dalam film ini kan sebenarnya harusnya itu di musim kemarau, tapi ini malah kebalikan, pas di musim hujan. Seharusnya di scene yang harus keadaan kering, tiba-tiba malah diguyur hujan. Tapi ya saya sangat bersyukur dengan jerih payah satu tim yang kerjasama yang baik, akhirnya biar diguyur hujan waktu pembuatan film,
biarpun dengan kendala jalan yang kadang-kadang juga tidak mendukung, waktu mobilisasi terkendala, oto tidak bisa naik di tanjakan. Nah, ini juga mengurangi jadwal yang seharusnya selesai di malam itu akhirnya bisa jadi tertunda. Tapi dari situlah kita belajar bahwa segala sesuatunya itu memang harus kita dilandasi dengan ikhlas dan sabar dalam berkegiatan, khususnya satu tim, bagaimana kita terbentuk suatu kerjasama yang baik. Speed. Action. Jadi masuk, Mas. Dorong aja dulu. Harapannya film ini bisa jadi bentuk pembelajaran, bentuk kampanye juga bahwa ternyata di Gorontalo masih ada pengetahuan lokal. Dengan pengetahuan itu kita bisa hidup seimbang antara makhluk hidup, ada hewannya, ada tumbuhannya, ada manusianya, seperti itu. Dan harapannya juga semoga sineas-sineas kita itu kedepannya bisa lebih banyak memproduksi film yang seperti ini. Semakin banyak yang membuat karya seperti ini kan orang-orang tuh semakin teredukasi dan semakin sadar gitu bahwa kita juga penting untuk menjaga lingkungan. Jangan terlena dengan pariwisata begitu masifnya ke perkembangannya begitu. Tetap kita menjaga alam. Kita harus mencintai lingkungan, kita harus menjaga lingkungan tempat kita tinggal, karena ketika lingkungan tempat kita tinggal ini sudah rusak, maka ya kehidupan di dalamnya juga akan rusak. Harapan saya adalah supaya film ini dapat menyuarakan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat akar rumput dalam menghadapi isu perubahan iklim, agar sampai di telinga para penentu kebijakan, mengambil keputusan secara bijak, dan keputusan itu bisa mewakili kepentingan masyarakat dan dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan untuk masyarakat umumnya, bukan hanya segelintir kepentingan saja. Harapan saya ketika penonton film Indonesia menonton film ini, mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda lah dibanding nonton film-film Indonesia pada umumnya gitu. Karena di film ini saya berusaha menggunakan pendekatan yang sangat realis gitu kan, pendekatan semi-semi dokumenter dengan pemain-pemain yang juga pemain-pemain lokal dengan isu yang juga sebetulnya jarang diangkat di film-film Indonesia gitu kan. Dan harapan untuk selanjutnya film ini bisa diterima di kalangan masyarakat, bisa diputar di bioskop-bioskop, bahkan bisa dikenal di seluruh dunia. Setelah perjuangan yang cukup mendebarkan, syuting kita yang kita mulai dari tanggal berapa? 7. Yang kita mulai dari tanggal 7 sampai hari ini, pagi hari ini tanggal 13. Akhirnya syuting Harmoni di Bali, di Lembongan Oke, cut. Udah? Cukup? Cukup. Oke, keren. Next scene. Oke, kita next scene ke scene 1.